Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim dimanapun kalian berada. Tahukah ini apa? Yaps, ini adalah dunia, dimana mungkin sekarang di dunia ini sudah terbentuk banyak sekali negara. Namun kita tahu bahwa dunia sekarang tidak baik-baik saja. Banyak terjadi peperangan di dunia ini. Begitupun banyak konflik, perkelahian, antar agama, bahkan ras. Maka semua itu mungkin karena perbedaan yang lama kita pupuk. Maka hari ini kita menginginkan sebuah kata, yakni kata perdamaian. Nah, sobat muslim dimanapun kalian berada, pada pertemuan kita kali ini, pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, bab 6 pada kurikulum merdeka, yakni tentang bab hidup damai dalam kebersamaan. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas subbab tentang pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64 dan Quran Surat Al-Baqarah 256. Intinya nanti kita akan belajar tentang pesan utama atau pesan pokok tentang Surat Ali Imran ini. Begitupun kita akan memahami bagaimana pesan apakah sih yang akan dibahas daripada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, maka seperti biasanya kita mulai dengan memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah tambah ilmu pada kita dan Allah tambah pemahaman dan Allah mudahkan kita untuk memahami pembelajaran yang akan kita jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah rizki padaku berupa pemahaman dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang solih. Sobat muslim dimanapun kalian berada, tujuan pembelajaran kita yang pertama kali ini adalah mengenal tentang pesan pokok Quran Surat Ali Imran ayat 64. Kita baca dulu ya, Quran Surah Ali Imran ayat 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa' تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Artinya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat, yaitu yang sama, kalimatun sawa, bainana wa bainakum, antara kami dan kamu. Alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a. Yakni yang dimaksud kalimatun sawa adalah kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala.
Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Jika mereka berpaling, katakanlah pada mereka, Ishhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim. Sobat muslim dimanapun kalian berada, pesan pokok yang pertama daripada Quran Surah Ali Imran adalah tentang kalimatun sawa, atau kita kenal sebagai titik temu. Kalimatun sawa dapat dimaknai sebagai ajakan untuk hidup berdampingan secara damai, yakni dengan mencari persamaan di tengah perbedaan, baik itu agama, budaya, atau pandangan hidup. Pesan pokok selanjutnya daripada Quran Surah Ali Imran ayat 64 adalah ajakan pada tauhid dan larangan musyrik. Coba kita lihat, ada sebuah clue point dari PowerPoint berikut, yakni tauhid adalah mengesahkan Allah, sementara musyrik adalah menyekutukan Allah. Jadi jikalau ada istilah namanya tauhid, berarti adalah mengesahkan Allah, sementara musyrik adalah orangnya yang menyekutukan Allah. Dan perbuatannya orang musyrik ini dinamakan sebagai syirik ya. Jadi itu mungkin menjadi clue point pada slide berikut. Nah, apa maksudnya ajakan pada tauhid dan larangan musyrik ini? Ayat ini yakni ayat Quran Surah Ali Imran ayat 64 menekankan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan segala bentuk penyekutuan terhadap Allah atau perbuatan yang disebut syirik harus dihindari. Hal ini menjadi inti dari ajakan kepada ahlul kitab untuk kembali kepada kemurnian tauhid. Nah, jadi ahlul kitab ini adalah orang Nasrani dan orang Yahudi menurut sebagian para ahli tafsir. Sobat muslim dimanapun kalian berada, pesan pokok selanjutnya adalah bangga dengan identitas muslim. Coba kita lihat apa maksudnya. Akhir ayat ini menunjukkan sikap seorang muslim ketika menghadapi penolakan. Jikalau tadi kita mungkin mengajak mereka untuk mengajak kepada tauhid dan meninggalkan syirik, maka jikalau kita ternyata ditolak oleh mereka, maka ishhadu bi anna muslimun, banggalah bahwa kita ini termasuk orang-orang yang muslim. Kita bangga dengan menyatakan identitas sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mencerminkan bahwa keimanan yang teguh, iman yang benar-benar kuat, itu tanpa memaksa pihak yang lain untuk menerima. Demikian adalah pesan pokok daripada Quran Surah Ali Imran ayat 64. Sobat muslim dimanapun kalian berada, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran kita yang kedua, yakni pesan pokok daripada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Coba kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. La ikraha fiddin. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat,
yang tidak akan putus. Dan ditutup ayat ini, wallahu sami'un alim. Dan Allah sami'un, dia maha mendengar, alimun, dan dia juga maha mengetahui. Sobat muslim dimanapun kalian berada, pesan pokok daripada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 ini yang pertama adalah, sebagaimana ayat ini dibuka dengan istilah la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Islam ini tidak memaksa agama kepada siapapun. Keimanan adalah sesuatu yang harus muncul dari hati, bukan hasil paksaan atau tekanan pada orang lain. Maka sobat muslim dimanapun kalian berada, ingatlah istilah ini, ingatlah ayat ini, bahwasanya agama Islam tidak menekankan kita untuk memaksa orang lain untuk pindah agama kepada Islam. Namun kita adalah berjuang untuk mendakwahkan Islam ini agar Islam diterima di hati orang-orang kebanyakan. Sobat muslim dimanapun kalian berada, pesan pokok yang selanjutnya adalah iman sebagai sandaran hidup. Sebagaimana diungkap dalam ayat tersebut, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh pada al-urwatil wuthqa, yakni tali yang sangat kuat, tali yang kokoh, tali yang gak akan putus selamanya, lan fisomalaha. Maka itulah tali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sobat muslim dimanapun kalian berada, pesan pokok selanjutnya adalah ajakan pada kebenaran. Dan ini diungkap pada ayat qad tabayyana rusydu minal ghayy, telah jelas mana yang benar daripada yang sesat. Maka ini menunjukkan bahwa ajaran Islam ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kebenaran itu ada pada agama Islam. Dan kita disuruh dalam pesan pokok ini membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan orang yang cerdas akan memilih yang benar, bukan memilih yang salah. Maka sobat muslim dimanapun kalian berada, itulah pesan pokok daripada Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dan sekarang kita akan membahas tentang perilaku apa sih? Perilaku apa yang harus kita miliki sebagai umat muslim yang telah mempelajari pesan pokok daripada Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan Quran Surah Surah Al-Baqarah 256. Yang pertama, yakni menghormati perbedaan, atau kita tahu dengan istilah toleransi. Sebab kita tahu manusia pasti punya perbedaan dengan siapapun itu. Gak ada manusia yang sama. Maka karena itu, karena kita ini berbeda, maka ayo kita cari titik temu. Kita cari persamaan dan kita maklumi jikalau kita ini berbeda. Sobat muslim dimanapun kalian berada, yang kedua adalah kita harus memiliki sifat beriman dan berserah diri kepada Allah. Kita harus yakin kepada Allah, dan kita harus menjadi orang yang muslim, orang-orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah Ta'ala. Yang selanjutnya, sobat muslim dimanapun kalian berada, perilaku yang ketiga adalah menjauhi sikap fanatik dan memusuhi. Jangan pernah kita ini memusuhi orang lain, memusuhi yang berbeda agama, berbeda ras, berbeda suku. Itu yang harus kita jauhi. Sobat muslim dimanapun kalian berada, yang keempat adalah belajar hidup adil dan jujur. Kita ini sebagai muslim harus adil, tak memandang siapapun itu, tak pandang perbedaan. Kalau salah, katakan salah. Kalau benar, katakan benar. Sobat muslim dimanapun kalian berada, yang kelima, sikap yang harus kita miliki, perilaku yang harus kita miliki adalah
bersikap aktif dalam menjalin persaudaraan. Kita ini hidup di dunia tak sendirian. Kita ini diciptakan oleh Allah banyak sekali, dari suku, dari bangsa, dari ras. Maka karena kita ini berbeda, diciptakan oleh Allah Ta'ala berbeda, maka jalin persaudaraan agar kita ini mengenal. Dan yang terakhir adalah belajar dari perbedaan untuk meningkatkan diri. Belajar dari perbedaan untuk saling menolong kekurangan dari kita masing-masing. Sobat Muslim, demikianlah pembelajaran daripada pesan pokok Quran Surah Ali Imran ayat 64 dan pesan pokok Quran Surah Al-Baqarah 256. Nah, sebagai penutup, coba tulis motivasi. Tulis motivasi yang relevan dengan bab tersebut agar menjadi kesimpulan di akhir pembelajaran. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.